Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Agam Gunawan Setiaji, NIM 57, sebagai moderator. Kemudian anggotanya ada Dinda Karmila Tarja, NIM 143. Kemudian ada Mbak Nur Fahrani, NIM 144. Kemudian ada Mbak Sri Justiana, NIM 145. Kemudian ada Mas Rihwan Munif, NIM 4115. Kemudian ada Mas Hasbi Yulfikar dengan NIM 422. Kali ini kami mengambil tema Association Data Mining dengan judul yaitu Market Basket Analisis dengan Algoritma a priori pada e-commerce toko busana muslim trendy. Oke, langsung saja yang pertama yaitu Asosiasi Data Mining. Algoritma asosiasi merupakan suatu bentuk algoritma dalam data mining yang memberikan informasi hubungan antar item barang atau data di dalam database. Algoritma tersebut dapat dimanfaatkan secara luas dalam proses bisnis, diantaranya dalam proses penjualan. Jenis-jenisnya antara lain yaitu yang pertama, algoritma market basket analysis, kemudian algoritma a priori, kemudian ada algoritma FP growth, kemudian metode fuzzy covering. Pada studi kasus kami menggunakan market basket analysis dengan algoritma a priori pada e-commerce toko busana muslim trendy. Market Basket Analysis. Market Basket Analysis merupakan salah satu penerapan algoritma a priori. Market Basket Analysis menekankan pada analisis pembelanjaan pelanggan untuk menganalisis kebiasaan barang yang dibeli dan menambang pola-pola tersebut dari sejumlah catatan transaksional yang dapat membantu penjual dan aplikasi dalam mengembangkan strategi pemasaran mereka untuk meningkatkan penjualan dan memaksimalkan profit. Selanjutnya ada algoritma a priori. Algoritma a priori merupakan salah satu metode yang bertujuan mencari pola yang sering muncul di antara banyak transaksi, di mana setiap transaksi terdiri dari beberapa item, sehingga metode ini mendukung sistem rekomendasi melalui penemuan pola antar item dalam transaksi-transaksi yang terjadi. Algoritma a priori merupakan cabang dari data mining yang bertujuan untuk mengidentifikasi asosiasi antara berbagai item yang disimpan dalam database yang cukup besar. Selanjutnya ada studi kasus. Teknologi yang terus berkembang di era modern, khususnya di bidang e-commerce, memerlukan suatu pendekatan yang bersifat eksklusif, di mana pelanggan dapat dengan mudah menemukan barang yang diinginkan dengan rekomendasi sistem yang tepat. Pada studi kasus ini, mencoba menerapkan data mining dengan sebuah algoritma yang dapat memprediksi barang yang akan dibeli konsumen selanjutnya, di mana pengembangan sistem dibangun dengan pendekatan market basket analysis untuk menentukan produk mana yang akan dibeli oleh konsumen berdasarkan analisa terhadap daftar transaksi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan studi kasus secara manual dan menggunakan tools. Ini kita menggunakan toolsnya RapidMiner. Nah, untuk perhitungan secara manualnya, pertama kita akan melakukan langkah-langkah yaitu menentukan besaran lebih dari sama dengan 2, supportnya sama dengan 200%, dan confidence-nya sama dengan 80%. Nah, berikut adalah data transaksi dari produknya, yaitu ada 3 transaksi di sini, yaitu dengan transaksi pertama produknya Nafisa Sari, Furjana Sari,
Gloria Syar'i, dan transaksi kedua ada Gloria Syar'i, Furjana Syar'i, Anindya Syar'i, dan ketiga ada Gloria Syar'i, Nafisa Syar'i, dan Anindya Syar'i. Terus langkah kedua itu menerapkan semua item set yang sering, yaitu item yang memiliki frekuensi item minimal sebesar lebih dari sama dengan 2 yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama, kombinasi dari satu item set, yaitu ada 5 transaksi atau 5 item set, yaitu Nafisa Syar'i itu dibeli sesuai dengan transaksi tadi, dibeli 2 kali. Terus Furjana Syar'i itu 2, Gloria Syar'i 4, Anindya Syar'i 3, dan Maxi Italia 1. Nah, sesuai dari penentuan besarannya itu kita saring lagi menjadi 4 transaksi, yaitu ada Nafisa Syar'i, ada Furjana Syar'i, Gloria Syar'i dengan 4 transaksi, terus Anindya Syar'i dengan 3 syar'i. Karena nilai besarannya lebih dari sama dengan 2, maka dari tabel di atas dapat diambil nilai count-nya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, karena 2 juga termasuk di sini, jadi 2 dimasukin. Selanjutnya itu kombinasi 2 item set. Sini kita mencoba mengkombinasikan 2 item set. Pertama, ada Nafisa Syar'i dengan Furjana Syar'i. Nah, di sini kemunculannya itu cuma 1 kali. Terus Nafisa Syar'i dan Gloria Syar'i itu 2 kali. Nafisa Syar'i dan Anindya Syar'i itu 1 kali. Nafisa Syar'i dan Maxi Italia itu tidak ada. Terus Furjana Syar'i dan Gloria Syar'i itu ada 2 kali. Sedangkan Furjana Syar'i dan Anindya Syar'i itu 1. Furjana Syar'i dan Maxi Italia itu tidak ada. Terus Gloria Syar'i dan Anindya Syar'i itu ada 3 kali. Terus Gloria Syar'i dan Maxi Italia itu 1 kali. Anindya Syar'i dan Maxi Italia itu 1 kali. Nah, setelah disaring lagi, item set akan menjadi seperti ini. Menjadi tiga saja, yaitu Nafisa Syar'i dan Gloria Syar'i ada 2 kali, Furjana Syar'i dan Gloria Syar'i itu 2 kali, dan Gloria Syar'i dan Anindya Syar'i itu 3 kali. Karena nilai besaran lebih dari sama dengan 2, maka dari tabel di atas diambil dari nilai count lebih dari sama dengan 2. Nah, sisa 3 tabel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan kombinasi 3 item. Nah, ini adalah percobaan dengan kombinasi 3 item, gimana ada Nafisa Syar'i, Furjana Syar'i, dan Gloria Syar'i itu 1 kali, dan Nafisa Syar'i, Anindya Syar'i, Gloria Syar'i itu 1 kali, Furjana Syar'i, Anindya Syar'i, Gloria Syar'i itu 1 kali, Maxi Italia, Gloria Syar'i, Anindya Syar'i itu 1 kali, Gloria Syar'i, Maxi Italia, Anindya Syar'i itu 1 kali, Anindya Syar'i, Maxi Italia dan Gloria Syar'i itu 1 kali. Nah, pada kombinasi 3 set ini tidak ada yang memenuhi nilai sebesar lebih dari sama dengan 2, maka pembuatan rule akan dilakukan menggunakan kombinasi 2 item set saja yang ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas terkait lanjutan dari perhitungan manual, di mana dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai support dan confidence. Nilai support sendiri yaitu merupakan ukuran seberapa besar tingkat dominasi suatu item set terhadap keseluruhan transaksi. Lalu untuk confidence sendiri itu yang merupakan ukuran yang menunjukkan hubungan antara 2 item set secara kondisional. Di sini
Untuk mendapatkan nilai support yaitu dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi pada D. Lalu untuk nilai confidence didapat dengan jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Lalu di sini terdapat 6 perhitungan di mana perhitungan ini ataupun rule yang didapat ini dari hasil kombinasi dua item set. Jadi mengapa diambil dari kombinasi dua item set? Karena pada percobaan kombinasi 3 item set tidak ditemukan nilai item set yang memenuhi nilai besaran yang telah ditentukan. Jadi disimpulkan bahwa perhitungan support dan confidence ini diambil dari kombinasi dua item set. Lalu di sini yang pertama yaitu untuk Nafisa Sari dan Gloria Sari, kemudian kedua ada Gloria Sari dan Nafisa Sari, ketiga Furjana Sari dan Gloria Sari, keempat Gloria Sari dan Furjana Sari, lalu kelima ada Gloria Sari dan Anindya Sari, keenam ada Anindya Sari dan Gloria Sari. Untuk contoh yang pertama ini ada Nafisa Sari dan Gloria Sari, di mana untuk mendapatkan nilai support yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B didapat nilai 2, untuk total transaksi pada D ataupun pada himpunan seluruh transaksi yaitu didapat nilai 4, di mana dilakukan pembagian lalu didapatkan nilai 0,5 yang berarti 50%. Lalu untuk nilai confidence-nya, di mana jumlah transaksi yang mengandung A dan B didapat nilai 2, lalu jumlah transaksi yang mengandung A didapat nilai 2, dilakukan pembagian dan didapatkan hasilnya 1 yang berarti 100%. Untuk perhitungan poin 2 sampai poin 6 masih sama yaitu mencari nilai support dan confidence. Lalu selanjutnya yaitu hasil tabel calon aturan asosiasi. Di sini dibuatkan sebuah tabel untuk memudahkan pembuatan association rule. Di sini ada 3 data item set yang diberi warna merah, di mana telah ditentukan sebelumnya bahwa nilai support sebesar 20% dan nilai confidence-nya itu sebesar 80%. Jadi dari perhitungan sebelumnya, 6 perhitungan sebelumnya, kita akan mengklasifikasi di mana nilai support dengan minimal nilai supportnya itu 20% dan confidence yaitu 80%. Lalu yang memenuhi nilai support dan confidence tersebut ada pada data item set nomor 1, 3, dan 6, di mana yaitu association rule yang didapat. Jika membeli Nafisa Sari, maka membeli Gloria Sari. Kemudian untuk data item set yang ketiga, jika membeli Furjana Sari, maka membeli Gloria Sari. Dan yang ketiga yaitu jika membeli Anindya Sari, maka membeli Gloria Sari. Di sini dapat dilihat untuk nilai support dan confidence dari ketiga item yang telah diberi warna merah ini memenuhi untuk nilai support dan confidence yang telah ditentukan sebelumnya.
Ya, saya Rizwan Munif akan melanjutkan halaman 13, yaitu perhitungan menggunakan tools. Langkah-langkahnya yaitu buka Rapid Miner, kemudian klik New Process. Langkah kedua, masukkan file Excel yang akan diproses, pilih import data, kemudian read Excel. Saya yaitu menggunakan file transaksi. Nah, ini ya file transaksi berformat Excel, kemudian next. Langkah ketiga yaitu memilih atribut atau select atribut, lalu pilih atribut yang akan diseleksi. Di sini ada nama-namanya, kemudian oke. Langkah keempat, memasukkan proses numerical to binominal. Ini prosesnya seperti di slide. Langkah kelima, memasukkan proses prima binominal dengan negatif value 0, positif 1, 0 yaitu tidak, 1 ya. Ini prosesnya. Nah, langkah keenam, memasukkan proses VP growth dengan item set 2 dan nilai minimal support 0,2. Memasukkan support 0,2 dan item set 2. Ini manual, bisa dimasukkan angka berapapun. Nah, langkah ketujuh atau langkah terakhir, memasukkan proses grid association rules dengan nilai minimal confidence 0,8. Kita memasukkan angka 0,8, kemudian setelah selesai semuanya, hasilnya seperti ini, kita bisa run. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahasbi Zulfikar, NIM 19.18422. Baiklah, di sini saya bakal melanjutkan penjelasan dari teman saya. Setelah itu semua proses dilakukan, maka akan di-run. Kemudian ini merupakan rules. Setelah rules, kesimpulan hasil dari data pengujian yang dilakukan berdasarkan pendekatan market basket analysis atau MBA dengan algoritma a priori dapat membantu menemukan pola busana yang sering dibeli oleh pelanggan secara bersamaan. Hasil pengujian ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengaturan tata letak barang busana secara berdekatan untuk memudahkan keberadaan barang tersebut. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.